Hello, welcome. Tugas portofolio. Pengertian biologi dan karakteristiknya. Mata pelajaran biologi. Tiap kali kita melihat cermin, bawaannya pasti pengen ngaca. Ngecek rambut, wajah, dan semuanya. Tapi pas lagi ngaca, pernah gak kalian malah kepikiran, kenapa ya kita kok malah mirip sama teman kita yang satu ini? Tapi nyatanya bukan cuma kita yang punya kemiripan di bumi. Ada kucing rumah yang mirip sama macan di hutan, buah apel yang mirip sama buah pir, sampai sayur brokoli yang mirip sama kembang kol. Kemiripan ini tentu bikin kita bertanya-tanya. Padahal hampir semua yang disebutkan punya tempat tinggal dan cara hidup yang berbeda-beda. Makanya, sekarang ayo kita siapkan tas karena kita akan berpetualang. Melihat berbagai semua makhluk dapat hidup, berkembang biak, dan hingga akhirnya terurai kembali di alam. Inilah semua yang mencari tahu tentang dari mana semua spesies bermula sampai akhirnya ada di sini. Ini dia, biologi. Apa itu biologi? Biologi adalah ilmu mempelajari semua aspek makhluk hidup, baik besar maupun kecil, dari zat kimia penyusun hingga proses kehidupan makhluk hidup itu sendiri. Hubungan biologi dengan IPA. Yang pertama ada fisika. Dalam IPA, fisika digunakan untuk menjelaskan fenomena alam seperti gaya, gerak, listrik, magnet, panas, cahaya, dan gelombang. Ada kimia. Dalam IPA, kimia menjelaskan reaksi kimia dalam makhluk hidup, proses pembentukan zat baru, dan siklus materi di alam. Yang ketiga, ada IPB dan antariksa. Dalam IPA, IPBA digunakan untuk memahami siklus air, perubahan iklim, pembentukan gunung, dan eksplorasi luar angkasa. Yang keempat, ada biologi. Dalam IPA, biologi berperan dalam memahami ekosistem, genetik, evolusi, dan proses kehidupan. Karakteristik biologi sebagai ilmu sains. Nomor 1. Memiliki objek material. Makhluk hidup dalam kurung manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan fosil. Cara pandang terhadap objek tersebut meliputi struktur, fungsi, dan interaksi makhluk hidup. 2. Berdasarkan pengalaman empirisis, biologi dikembangkan berdasarkan pengamatan nyata empirisis yang dapat dilakukan oleh siapa saja dengan menggunakan metode ilmiah. 3. Sistematis. Penyelidikan biologi dilakukan secara terorganisir, mengikuti langkah-langkah yang teratur dan bersifat baku, seperti metode ilmiah. 4. Berpikir logis dan konsisten. Pendekatan disiplin ilmu ini menurut pemikiran yang kritis, menggunakan logika yang teratur dan konsisten. 5. Objektif. Hasil penelitian dalam biologi bersifat objektif, artinya selalu berdasarkan pada fakta dan tindakan dipengaruhi oleh pendapatan pribadi. 6. Teori berlaku umum. Teori yang dihasilkan bersifat universal. Misalnya, hukum Mendel dalam genetik yang berlaku untuk semua makhluk hidup. Cabang-cabang ilmu biologi. 1. Zoologi. Zoologi adalah cabang biologi yang khususnya mempelajari hewan, termasuk struktur tubuh, perilaku, perkembangan evolusi, dan habitatnya. Zoologi dibagi menjadi beberapa cabang, seperti entomologi, ilmu tentang serangga, ornitologi, ilmu tentang burung, dan herpetologi, ilmu tentang reptil dan amfibi. 2. Botani. Botani adalah ilmu yang mempelajari tumbuhan, termasuk autonomi, psikologi, ekologi, dan manfaatnya bagi manusia. Botani juga mencakup kajian tentang berbagai jenis tumbuhan, mulai dari alga hingga tanaman berbunga.
serta peran mereka dalam ekosistem dan kehidupan sehari-hari. 3. Mikrobiologi. Mikrobiologi mempelajari mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Ilmu ini penting dalam berbagai bidang, termasuk kedokteran, industri pangan, dan lingkungan. Karena mikroorganisme berperan dalam proses fermentasi, penyakit, serta daur ulang unsur hara di alam. 4. Genetika. Genetika adalah ilmu yang meneliti bagaimana sifat-sifat makhluk hidup diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui DNA dan gen. Genetik juga berperan dalam studi mutasi, rekayasanya, genetik dan perkembangan tanaman serta hewan dengan sifat unggul. 5. Ekologi. Ekologi adalah cabang biologi yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu ini mencakup interaksi antar organisme dengan sesamanya, serta dengan faktor abiotik seperti air, tanah, dan udara. Ekologi berperan penting dalam konversi lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. 6. Psikologi. Psikologi meneliti berbagai organ dan sistem dalam tubuh makhluk hidup bekerja. Ilmu ini mencakup berbagai aspek, seperti cara jantung memompa darah, bagaimana tumbuhan makhluk fotosintetis, serta bagaimana otot dan saraf berfungsi. Psikologi dapat dibagi menjadi psikologi hewan, psikologi manusia, psikologi tumbuhan. 7. Bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang menerapkan prinsip biologi untuk mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Contohnya, termasuk rekayasa genetika, produksi obat-obatan, memulai mikroorganisme, teknologi kultur jaringan, serta pembuatan vaksin dan antibiotik. Peran biologi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Bidang kesehatan. Membantu dalam penemuan obat dan vaksin untuk mengatasi penyakit. Memahami cara kerja tubuh manusia dan penyakit yang menyerangnya. 2. Bidang pertanian. Pengembangan tanaman unggul melalui rekayasa genetika. Pencegahan hama dengan metode biologi tanpa bahan kimia berbahaya. 3. Bidang lingkungan. Konservasi ekosistem dan perlindungan keanekaragaman hayati. Pengelolaan limbah dengan teknologi bioremediasi. 4. Bidang teknologi. Pemanfaatan mikroorganisme dalam produksi makan seperti fermentasi pada keju dan yogurt. Penggunaan DNA dalam forensik untuk mengidentifikasi individu. Kesimpulan, biologi sebagai ilmu memberikan pemahaman mendalam tentang kehidupan dan interaksi antar makhluk hidup, serta berbagai ilmu ini dikembangkan secara sistematis melalui metode ilmiah.